Kitab Henokh, juga disebut satu Henokh atau Kitab Nabi Idris, adalah karya keagamaan kuno yang secara tradisi dikaitkan dengan Henokh, kakek buyut Nuh yang dalam Alkitab disebut berjalan bersama Allah dan diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Kejadian 5 ayat 24. Latar belakang dan sejarah. Para akademisi memperkirakan bagian-bagiannya ditulis antara abad ketiga, sebelum Masehi hingga abad pertama. Sebelum Masehi, dengan bahasa asli kemungkinan adalah Ibrani atau Aram. Fragmennya ditemukan dalam gulungan Laut Mati, serta dalam bahasa Yunani dan Latin. Hanya ada satu salinan lengkap yang tersisa dalam bahasa Ge'ez, Ethiopia, dibawa ke Eropa pada akhir abad ke-18. Di dalam Islam, Henokh dikenal sebagai Nabi Idris. Status kanonik. Tidak termasuk dalam kanon Alkitab Ibrani atau sebagian besar tradisi Kristen. Hanya gereja Tewahedo Ortodoks Ethiopia dan Eritrea yang menganggapnya sebagai kitab suci kanonik. Meskipun bukan kanon, teks ini dikenal dan berpengaruh pada tulisan-tulisan Perjanjian Baru, misalnya kutipan dalam Yudas 1 ayat 14-15, serta tradisi Yahudi dan Kristen awal. Struktur dan isi utama kitab ini terdiri dari 5 bagian utama. 1. Kitab para pengawas 1-36. Menceritakan tentang Watchers, malaikat pengawas yang turun ke bumi, mengawini wanita manusia, dan melahirkan keturunan raksasa bernama Nephilim. Tindakan mereka menyebabkan kerusakan yang memicu keputusan Tuhan untuk menghancurkan dunia dengan banjir. 2. Kitab Perumpamaan 37-71. Berisi visi tentang penghakiman akhir zaman dengan munculnya sosok anak manusia yang akan menjadi hakim yang kemudian diidentifikasi oleh umat Kristen sebagai Yesus Kristus. 3. Kitab Benda-benda Terang Sorgawi 72-82 mengandung penjelasan tentang kosmologi dan kalender kuno, termasuk gerakan matahari, bulan, dan bintang. 4. Penglihatan mimpi 83-90. Visi tentang sejarah umat manusia dari awal penciptaan hingga akhir zaman, serta takdir para malaikat yang jatuh. 5. Surat Henokh 91-108. Pesan moral dan peringatan tentang penghakiman yang akan datang ditujukan kepada keturunannya. Signifikansi kitab ini memberikan wawasan tentang keyakinan eskatologis, akhir zaman, dan apokaliptik pada masa penulisannya, serta memperdalam pemahaman tentang konsep malaikat, Nephilim, dan penghakiman akhir dalam tradisi agama kuno.